Ya, cara atau jalan yang ditempuh oleh guru menyampaikan materi pembelajaran. Kalau Aku dua Pak satu model. cara penyampaian materi itu metode. Metode. Bagian dari metode model. Ini cara ya, cara atau jalan. Jadi ada metode, beberapa macam metode, ada diskusi. Kalau model ini untuk pembelajaran seperti model kelompok kecil, kooperatif, jigsaw, dan lain-lain. Ini ada pembahasannya. Arpras itu kemudian. Ya, Pak. Iya, pembahasannya. Kalau model itu lebih ke prosedur atau pola yang digunakan sebagai pedoman untuk tujuan pembelajaran. Biasanya model itu memang langkah, ya, ciri-cirinya ada langkah-langkah kerjanya, ada langkah-langkah pembelajaran. Kalau pendekatan itu adalah ide atau cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pendekatan lebih ke ide, ya, pakai pendekatan saintifik atau pendekatan seperti macam-macam pendekatan yang lain. Jadi jawaban yang tepat adalah metode. Oke, nomor 2, monggo dibaca. Bu Irma, bisa baca nomor 2. Soalnya mana soalnya? Ini sudah terlihat belum? 2. Sudah. Oh, ini internetnya. Pertanyaan mengumpulkan data, informasi dengan berbagai teknik, mengasosiasi atau menganalisis atau mengolah data, informasi, dan menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan pengetahuan, dan sikap. Langkah yang dilakukan Pak Ali itu merupakan bagian dari model pembelajaran. Mengasosiasi. Pembelajaran portofolio. ya, mengumpulkan data, ada mengasosiasi, ada menganalisis, ada pengolahan data. Itu termasuk dalam model scientific, ya, 5M. Ya, mengumpulkan data, mengasosiasi, menganalisis, mengolah, kemudian menarik kesimpulan. 5M itu scientific, ya, ini sering keluar. Jadi kalau ada model tahapan pengumpulan data, tahapan mengasosiasi, setelah itu di data tersebut dianalisis, kemudian diolah, itu adalah tahapan dari model scientific atau pendekatan scientific. Jadi harus diingat kalau ada soal seperti ini, diusahakan harus benar. Oke, nomor 3. Monggo dibaca. Scientific, benar. Bu Erna. Pembelajaran dengan mengenal rasa pikiran ke awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasi. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan. Kira-kira masuk model pembelajaran apa ini? Problem based learning. Problem. C. Memunculkan pertanyaan penuntun
Memimpin siswa berkolaboratif. Kita kaji deh jawabannya. Nanti kalau di soal sebelumnya, autentik itu penilaian nyata keseluruhan ketiga aspek pembelajaran itu dinilai dari aspek kognitif, afektif, psikomotor. Autentik itu biasanya masuknya ke penilaian, assessment. Itu saja. Nah, ini jawabannya project based learning. Apa? Belum. C. Apa? A ya jawabannya. Ini adalah langkah karakteristik dari PBL, Project Based Learning, dari Daryanto dan Raharjo. Salah satu karakteristiknya adalah adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Ada permasalahan, kemudian peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Itu karakteristik dari model pembelajaran project based learning. Selain itu, kalau pembelajaran project based learning itu ciri-cirinya ada jadwal dan juga rencana yang jelas. Perbedaannya dengan kita susah membedakan antara project based learning dengan problem based learning itu. Kalau di project itu ada perencanaan, terjadwal, rencananya, jadwalnya, ada kegiatannya, kemudian seperti itu. Kalau problem itu tidak ada, lebih ke keaktifan siswanya, berdasarkan ide-ide yang diberikan siswa, kemudian dirinya menyimpulkan masalah bersama dengan discovery learning. Kalau inquiry itu anak-anak melakukan percobaan, kemudian mengambil kesimpulan sementara dari hipotesis, kemudian carikan jawaban bersama, cari jawaban yang benar. Jadi anak coba biasanya dengan praktek hukum. Itu jawabannya apa? A ya, PBL, Project Based Learning. Oh. Saya kira C. Ini termasuk karakteristiknya project based learning ya. Tadi. Nih ada a guiding question PJBL. Tentukan pertanyaan penuntun. Juga ada pertanyaan. Pertanyaan penonton itu kata kunci dari PBL. Ya, dan juga mengintegrasikan berbagai subjek materi. Jadi materinya diintegrasikan, dijadikan satu, ditemakan. Seperti kalau penelitian. Baik, lanjut nomor 4. Belum ini melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok menggunakan pendapat. Di siswanya disuruh berpendapat dulu. Kemudian muncul berbagai macam alternatif pendapat. Ini termasuk model pembelajaran A, B, C, D. B. Kalau project ini tidak ya, tidak masuk. B. B, inquiry. Adakah penemuan yang ditemukan? Atau anak-anak melakukan Discovery learning. Kita bahas bersama-sama ya. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang benar problem based learning. Ini problem based learning. Jadi dari masalah guru memberikan masalah, kemudian siswanya merespon dengan memberikan pendapat atau ide yang bermacam-macam. Beri tanggapan. Pendapat itu problem. Gurunya memiliki berbagai macam pilihan jawaban. Ada si A berpendapat, kenapa tugas itu bermacam-macam, jadi ada angsa, ada nanti siswanya ya, jawaban si A, jawabannya apa, B, C, D, jadi jawabannya bermacam-macam. Namanya
based learning, pembelajaran berbasis masalah. Kalau discovery itu harus ada pembuktiannya, dibuktikan kebenarannya, kemudian gurunya menyimpulkan bersama-sama dengan siswa. Dari situ. Kalau inquiry ciri-cirinya apa? Penyelidikan. Setelah diselidiki ada penemuan. Setelah penemuan diambil hipotesis sementara atau jawaban sementara, kemudian siswa menemukan sendiri jawabannya. Jadi siswa cari masalah sendiri, dibuktikan sendiri, pas cari memberikan jawaban sendiri, siswanya yang aktif. Platform deh. Ambil soal dari UP sebentar. Soal dari yang UP. Sudah terlihat soal nomor 1? Sudah. Ya, bisa dibaca, Bu Erna. 1. Ketika guru mendapat kesempatan tugas belajar, maka harus disikapi dengan senang hati, karena pasti akan membawa manfaat. Berkenaan dengan hal tersebut, yang mesti dipikirkan guru terkait dengan kepentingan siswa adalah A. Pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. B. Memberi contoh kepada siswa untuk tekun belajar dan belajar tanpa batas usia. C. Tekun belajar dan selesai tepat waktu karena memperoleh beasiswa dari negara. D. Memanfaatkan tugas belajar sehingga tidak perlu datang lagi ke tempat kerja. E. Memberikan imbas bagi kemajuan sekolah dan teman sejawat dalam belajar. Apa jawabannya? B. A sih, Pak.
antara A dan B ya. Apa yang lebih bagus kira-kira? Kalau B itu disesuaikan dengan soalnya. B. Ini kan ada seorang guru berkesempatan untuk Oh, B. Berarti B. B. Batas usia, tanpa batas usia. harus disertai dengan senang hati. Nah, kalau seorang guru diberikan kesempatan untuk belajar itu kira-kira dia mau mengembangkan apa? Mengembangkan Pengetahuan. pengetahuannya. Nah, terus setelah berkembang pengetahuannya kan harapannya nanti ketika kembali ke sekolah seluruh pengetahuannya akan ditransfer atau diberikan kepada peserta didik ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang A. A. Pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. Iya. Menjebak. Soalnya menjebak. Kalau memberi contoh, kan tidak semua siswa bisa mendapatkan tugas belajar, kan hanya guru kan. Oh iya betul. Ketika dia sudah jadi guru baru bisa dicontoh. Karena seorang guru tadi ketika dapat tugas belajar, dia itu kan mengembangkan ilmu pengetahuannya. Seperti misalkan dari S1 ke S2 lah. Dapat ilmu di S2, setelah kembali ke sekolah, ilmunya itu diberikan kepada siswa maupun teman sejarahnya. Itu. Gimana soalnya menjebak? Ini soal PPG 2020 ya. Jadi memang sudah diberikan juga seperti itu. Oke, nomor 2. Lanjut. Ada saat kita dalam pelajaran sering kurang perhatikan dalam prestasi yang Ada seorang siswa dalam pembelajaran sering kurang memperhatikan, namun prestasi yang didapat tidak kalah dibandingkan siswa lain. Hal yang perlu disampaikan kepada siswa tersebut adalah ini siswanya tidak mau memperhatikan, tapi nilainya tidak kalah dengan teman-teman. Maka tindakan yang diambil A, B, C, D, E. Apa jawabannya? D. D ini. B atau D? D. Satu siswa dengan siswa yang lain perlu saling menghargai dan mengikuti pembelajaran di kelas. Ya, ini juga benar. Bisa. Dari A dulu, ya. Tindakan yang jatuh dalam kelas akan dapat mengganggu siswa lain yang sungguh-sungguh belajar. Tapi kan ini tidak disampaikan ya. Padahal di sini soalnya harus menyampaikan kepada siswa. Prestasi akan lebih baik lagi jika mau sungguh-sungguh memperhatikan pembelajaran disampaikan guru. Siswa yang kemampuannya kurang perlu memperhatikan pelajaran tanpa ada gangguan dari yang lain. Ini di kelas kan tidak hanya yang kurang saja, ada yang cerdas juga, jadi harus mencakup semuanya. Tapi sudah. Setiap siswa tanpa kecuali harus sungguh-sungguh memperhatikan pelajaran sampai guru. Setiap siswa tanpa kecuali ini sampai guru selesai menjelaskan. Kira-kira yang lebih tepat apa? Berhubungan dengan prestasi, soalnya ini kan prestasi yang didapat secara keseluruhan, prestasi yang didapat siswa itu supaya bisa berikan macam arahan dari guru supaya memperhatikan meskipun prestasinya tinggi tapi nggak boleh. Berarti B Pak nek ngono.
B, nggih, sesuai dengan konteks soal. Kalau D itu benar, mungkin kalau soal nilai 1 sampai 4 mungkin poinnya yang 1 sampai 5 mungkin poinnya yang D ini poin 4. Tapi yang lebih bagus benar ada yang di D. Kan berarti ditujukan kepada siswa yang berprestasi ku mau sih. Ngadanine ngono ta? Ya, B berarti. kalau satu siswa dengan siswa yang lain Kan keseluruhan. dia ada tahu salahnya nggih, tahu benar. Dan nanti lebih cermat lagi karena soalnya mirip-mirip seperti itu nggih. Jadi tidak ada jawaban yang langsung terlihat bisa jawab, tidak perlu dianalisis. Iku nek salah jentok poin tak 0. Itu kalau di manajerial sama sosiokultural bisa dapat poin. Bisa. Bukannya nak wawancara tok sing ono rank nilainya. Wawancara juga ada, tapi di manajerial dan teknis juga ada. Nilainya 1 sampai 4. Mungkin pilihan jawabannya A1. Berarti sing teknis iku nek salah 0, nek bener 5. Ya, teknis salah nilai 0, betul 5. Tidak jawab, tidak ada pengurangan soal. Oleh sebab itu nanti ketika mengerjakan diusahakan semua soal harus terjawab baik. Karena tidak ada pengurangan soal. Kalau tidak terjawab ya pasti salah. Kalau terjawab minimal kita bisa menebak lah. Kalau nggak tahu jawabannya kira-kira pas sesuai dengan. Nomor 3. Ketika ada siswa yang mengajukan protes atas jawaban ulangan yang diyakini benar, tetapi dinyatakan salah oleh guru dan terbukti bahwa jawabannya dimaksud adalah benar, tindakan sebagai yang dilakukan oleh guru adalah A. Jadi ada siswa yang protes, kok ulangan saya benar tapi disalahkan. Itu memang harus pertama mengakui kekeliruannya untuk jujur ya. Kalau gurunya jujur nanti siswanya juga meniru. Kalau dia bersikeras gengsi ya nanti susah. Jadi harus jujur dulu. Nggak boleh mempertahankan, nggak boleh menyatakan angkutan dapat sertifikat ini otoriter. Benar-benar jujur mengakui kesalahan. Itu yang sekarang sulit untuk siswa. Oke, lanjut soal nomor 4. Nah, ini ada soal HOTS. sudah sering mengatakan dari negeri salam sehat 11.5 dalam Indonesia ini. Oke. D. 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 Guru meminta siswa untuk saling memberikan masukan Nah, atas hasil pembacaan mereka. baca gitu di awal. Ada pengamatan yang dilakukan di SD Negeri Salam Sehat di kelas 5 mata bahasa Indonesia. Temukan bahwa kemampuan siswa dalam aspek berbicara masih di aspek berbicara. Kemudian ada solusi untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut. Oh, berbicaranya masih kurang. Dilakukan penelitian tindakan kelas PTK. Masukan Tidak atas adalah hasil penggunaan pembacaan. metode bermain peran. Jadi ada masalah tentang aspek berbicara, si guru memberikan solusi penggunaan metode bermain peran.
bermain peran tahu nggih role playing. Nggih. Ya, Antara C karo D, Pak, macake. ada pun salah satu tahapan tindakan yang dapat dilakukan. Ini tahapannya apa kira-kira untuk mencapai untuk ya, metode bermain peran seperti apa? Oke, option A. Guru meminta siswa untuk membaca. Nah, membaca pemahaman sebuah teks. Ini dibaca dulu. Ada di sini masalahnya. Angel itu berarti angel moco, berbicaranya ya. Masih sulit berbicara kok sudah disuruh baca, kan nggak masuk. Berarti C ku jawabannya nek ngono. B. Guru Bermain peran. meminta siswa untuk menandai unsur teks. Menandai. Kalau menandai unsur harus bisa membaca. Padahal di sini berbicaranya kalau kesulitan ya, bisa. Guru meminta siswa untuk memainkan perannya. Nah, ini yang sesuai dengan metode yang bermain. C berarti jawabannya. Ya, sesuai dengan kemauan soal ya dan kata kunci. Setiap soal pasti ada kata kuncinya. Kita harus cari kata kuncinya, kemudian menghubungkan ke jawaban yang tepat. Lanjut nomor 5. Kita scroll dulu. Ini. Yuk dibaca. Awalnya ini. Awalnya mesin hitung analitik terus mengalami pergeseran hingga sekarang. Tampak puncak perkembangan komputer saat ini. Ini masuknya ke perkembangan IT abad 21. Ada 4C, pembelajaran 4C, collaboration, communication, creative thinking, dan juga critical thinking dan juga creativity. C. Ini bermasalah dengan dampak positif ya, dampak positif dari komputer saat ini. Option A, menghubungkan dengan siapa saja yang terhubung di internet di seluruh dunia dengan biaya pulsa interlokal. Ini tidak dampak positifnya, tapi pengertian ya. Sebuah mesin multiguna dapat diprogram dan menerima data, gambar atau fakta. C. Sebuah mesin multiguna dapat diprogram, migrasi data serta menerima data. Oke. Kalau B ini salahnya di mana ini kira-kira kurang tepatnya? Ini nggih fakta ya, gambar ataupun fakta. Jadi belum tentu fakta ya, padahal kan sekarang ada yang namanya hoax. Jadi belum tentu peristiwa itu terjadi. Di jawaban yang tepat ini ya C. Di sebuah mesin itu komputer itu multiguna ya. Dapat diprogram, terus migrasi, dapat pindah data serta dapat menerima data. Kemudian dapat diproses lagi, kalau mau diedit ya diedit, mungkin dimanipulasi. Ya. Saya ambilkan soal yang profesional nggih, ke IPA-nya nggih. Ya.
Opini penulis dalam tajuk rencana tersebut adalah mengenalkan langsung tidak ada alasan. Nomor 62. Akhirnya jawabannya apa? Dibaca dulu. Bu Erna. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Disadarkan pada periode revolusi bulan mengelilingi bumi. 2. Disadarkan pada periode proses bumi. Tidak. 3. 1 tahun terdiri dari atas 365 hari. 4. 1 tahun terdiri atas 354 hari. Jatuhnya Hari Raya Idul Fitri setiap tahun pasti berbeda. Hal ini tidak sama dengan perayaan Hari Raya Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Perbedaan ini karena tahun Masehi sesuai pernyataan nomor B. A, 2 dan 4, B, 1 dan 3, C, 1 dan 4, D, 1 dan 2. B. Yang mana, Bu? B. B, ya. Kenapa kok B? 1 tahun terdiri atas 365 hari. Ya, jadi pertanyaannya yang di sini yang Masehi gitu. Kalau pertanyaannya Masehi berarti berdasarkan perputaran bumi mengelilingi matahari. Putaran revolusi bulan mengelilingi bumi. Oh, bulan itu kalau mengelilingi bumi itu apa itu? Rotasi. Itu jawabannya B. revolusi. Ya, jadi ini kan maksudnya seperti ini. Hari Raya Idul Fitri itu kan berbeda dengan hari Raya Natal. Kenapa kok perbedaan ini berdasarkan karena tahun Masehi? Tahun Masehi itu yang pertama adalah harus tahu pengertiannya, ya. Kalau Masehi berarti putaran bumi mengelilingi matahari. Kalau tahun Hijriah perputaran bulan mengelilingi bumi. Jadi itu yang B 1 dan 3 Pak. Halo. Ya, yang B, jawabannya yang B. Nah, yang B. Tapi kalau ada pertanyaan dibalik, misalkan perbedaan karena tahun Hijriah, berarti jawabannya yang mana? Kalau yang Hijriah. Berarti 1 dan 4. Kalau sekali bulan berevolusi itu udah ada 354. Kalau bulan yang revolusi. Selisihnya 10 hari. 11. Hah? 11 hari selisihnya. 11 hari. 11 hari. Ya. Setiap hari raya pasti maju 11 hari. Tahun Bakal bedone tanggal piro iki? Nambah 10 dino. Emang. Apa, Bu? Jenderal. Oh ya. Oh, positif seorang. Aneh meninggal kok nganu ya. Melalui
Kekerasan juga. Apa sih ya di titik puncak anu karire. Itu Yang nomor 72. Nih, Ora cetha, soalnya ora cetha. enggak kelihatan. Sudah kelihatan belum? Kok ijek dulu ya? Di SD Cemara Bu hari ini yang masih siswa kelas 4 tematika tentang peduli makhluk hidup penyiaran kelompok pembiasaan LKPD untuk menganalisis hubungan terhadap PPK judul berdasarkan masalah. Ora gene-gene.